semuanya, selamat datang kembali di video saya yang kedua kali ini. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang LAN. Nah, dan di video yang kedua kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang MAN. Nah, langsung saja ya, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja ke videonya. Sekarang kita naik tingkat ya ke skala jaringan yang lebih luas, yaitu MAN. Apa itu MAN? MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Nah, di tahap ini konsepnya adalah menghubungkan dua jaringan LAN berbeda lokasi yang berada dalam satu wilayah kota yang sama. Di layar bisa kita lihat di sebelah kiri ada kantor cabang A. Nah, di sebelah kanan ada kantor cabang B. Nah, kita contohkan dulu yang kantor cabang B ya. Saya menggunakan segmen IP yang berbeda agar tidak bentrok. Contohnya yaitu 192.168.2.0. Nah, teman-teman bisa langsung saja cek di layar ya, di kantor cabang B. Teman-teman bisa pencet PC yang kedua ini, cek di bagian desktop, lalu ke bagian IP configuration. Nah, di IP address-nya ini teman-teman bisa mengisi IP 192.168.2.2 dengan subnet mask yang masih sama, dan default gateway-nya di 192.168.2.1. Kalau jika sudah terisi semua, bisa saja teman-teman bisa langsung close saja ya, dan lanjut ke PC yang ketiga. Tetap masih di bagian desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di IP address-nya teman-teman tinggal mengisi yaitu 192.168.2.3 dengan subnet masknya masih sama, dan default gateway-nya masih sama ya, 192.168.2.1. Nah, lalu bisa ke kantor cabang A juga, tapi sebelum ke kantor cabang A kita masih bahas yang di kantor cabang B. Nah, untuk di kantor cabang B kita memasang default gateway yang mengarah ke router di IP ke router 1 ya, dengan IP 192. Teman-teman bisa cek ya sebentar. Nah, 192.168.2.1 dengan subnet masknya seperti ini ya. Oke. Langsung saja ya, mungkin kita contohkan yang kantor cabang A. Sebenarnya masih sama ya, mungkin hanya beda IP saja. Kalau di PC 0 ini, yang di kantor A ini ya, kita bisa cek secara langsung di sini di bagian desktop IP configuration. Nah, untuk bagian PC 0 saya menggunakan IP address 192.168.1.2 ya, dengan subnet masih sama, dan untuk default gateway-nya saya menggunakan 1.1. Langsung close saja. Kita langsung cek lagi yang di bagian PC 1, bagian desktop IP configuration. Nah, kalau yang tadi kan 1.1 ya, 1.2 maaf. Kalau yang di PC 1 ini 1.3 dengan default gateway-nya masih sama, mengikuti default gateway yang di bagian router 0. Teman-teman bisa cek di bagian gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini ya. Lalu karena kedua wilayah ini dibatasi oleh router, mereka dihubungkan langsung menggunakan kabel dengan segmen IP khusus untuk jalur antar router, yaitu
10.0.0.0. Itu contohnya ya. Kalian teman-teman bisa cek di contohnya di kantor cabang A di router 0 di bagian gigabit Ethernet 01. Nah, di gigabit Ethernet 0/1 ini teman-teman bisa naruh IP addressnya, contohnya yaitu 10.0.0.1 dengan subnet masknya seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa langsung close saja. Lalu teman-teman bisa cek juga nih di bagian router 1 agak dibedain ya. Tadi kan .0.0.1, kalau yang di router 1 ini bisa ganti ke 10.0.0.2, tapi dengan subnet mask juga masih sama ya. Agar kantor A dan kantor B bisa saling bertukar data, di sini saya menerapkan routing statik secara manual. Nah, teman-teman bisa cek di router 0, lalu pergi ke bagian config, lalu ke bagian routing, lalu ke bagian statik. Nah, di sini saya sudah ada, tapi di sini saya akan menjelaskan secara lebih dalamnya mungkin. Kenapa saya sudah ada? Nah, di bagian network ini teman-teman bisa isi nih, yaitu dengan mengisi 192.168.2.0. Nah, dengan subnet masknya teman-teman bisa cek di gigabit Ethernet 01 ya. Di gigabit Ethernet 0/0 ini teman-teman bisa salin aja nih gitu kan, tinggal copy aja gitu kan, langsung ke statik, langsung paste. Nah, untuk next hopnya dia sendiri saya memakai 10.0.0.2. Teman-teman bisa add saja ya, karena di sini saya sudah ada, jadi saya tidak perlu mengadd lagi. Jadi benar-benar sudah komplit kan, sudah ada. Ini kan yang bagian router 0-nya. Kita menuju ke bagian router 1-nya. Di bagian router 1-nya ya. Masih sama seperti tadi ya, bagian statik. Nah, untuk networknya teman-teman bisa isi 192.1.1.0. Dengan subnet masknya teman-teman bisa cek di gigabit Ethernet 0/0 ini masih sama ya, 255.255.255.0 ya. Teman-teman bisa paste lagi aja ya kayak tadi ya. Untuk next hopnya teman-teman bisa memakai 10.0.0.1. Dikarenakan saya sudah ada di bawah sini, jadi saya tidak perlu mengadd lagi ya. Jadi tinggal langsung running saja mungkin ya. Nah, jika semuanya sudah terisi gitu kan, seperti tadi ya, teman-teman sekarang bisa menghubungkan pokoknya dari kantor A dan kantor B ini sudah bisa saling terhubung. Teman-teman bisa langsung simulasikan saja ya di sini di bagian simulation. Di bagian simulation ya, teman-teman ambil PDU-nya di bagian sini. Kita taruh yang di kantor A yaitu PC 0, dan saya akan ingin taruh di kantor B di PC 3 contohnya. Nah, teman-teman langsung apply saja di sini. Nah, langsung play ya. Nah, posisinya di sini statusnya masih in progress. Nah, bisa langsung stop saja dulu ya. Nah, kalau di sini statusnya sudah sukses, berarti
jaringan MAN kita itu sudah dibilang sukses atau sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada problem sama sekali. Tapi cukup reminder ya, cukup ada inilah, sebelumnya saya sudah mencoba ya di bagian status ini. Saya sebelumnya pernah mengalami violet. Nah, jika teman-teman mengalami violet, teman-teman tidak perlu khawatir ya, itu sebenarnya ARP-nya itu sedang diproses ya. Jadi teman-teman cukup mengulanginya lagi aja ya. Ini delete ya, habis itu real time ya, habis itu simulation lagi. Nah, teman-teman langsung ulang lagi aja dari awal. Kalau statusnya itu di bagian statusnya ini violet ya. Tadi kan saya sukses ya, langsung sukses ya. Kalau violet, teman-teman bisa mengulanginya lagi seperti awal ya. Jadi tidak usah khawatir atau panik gitu. Langsung saja pencet play. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini kan karena sudah sukses ya, jadi saya tidak bisa memberikan contoh violetnya karena tadi sudah sempat violet ya sebelum saya coba gitu. Pokoknya kalau teman-teman terjadi violet, tidak usah panik atau khawatir ya, cukup mengulanginya lagi saja dan itu pasti akan sukses. Nah, teman-teman juga bisa cek ping ya di bagian desktop command prompt seperti tadi ya, bagian ini tulis ping 192.168.1.3 langsung saja enter. Nah, kalau terjadi reply from seperti ini berarti jaringan MAN kita sudah berjalan dengan lancar atau sukses. Ya, mungkin cukup sekian dari video penjelasan MAN saya. Video selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang WAN. Mungkin kalau untuk MAN cukup sekian ya. Kalau sekiranya ada yang ingin dipertanyakan seputar MAN, bisa berkomentar saja di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu aja jaringan MAN kali ini ya. Cukup sekian, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.